Mungkin kita sering mendengar penjara Alcatraz, pulau di California yang pernah digunakan sebagai penjara federal Amerika. Siapa sangka, ternyata Indonesia juga punya tempat seperti itu. Namanya Pulau Buru, berada di daerah timur Indonesia dan pernah menjadi tempat pembuangan tahanan politik negara. Nama Pulau Buru dikenal masyarakat luas ketika tempat itu dijadikan sebagai tempat tahanan politik Orde Baru. Ada sekitar 12.000 orang yang ditahan di sana. Mereka dituduh terlibat dalam gerakan G30 SPKI. Para tahanan politik itu berasal dari berbagai daerah. Ada yang dari Pulau Jawa sampai Sumatera. Mereka dibuang ke Pulau Buru. Pemberangkatan para tapol itu dimulai sejak tahun 1969 dan mereka ditempatkan di barak-barak yang menyebar di Pulau Buru. Wilayah pembangunan tapol di Pulau Buru tersebut merupakan penjara alam dalam satu cekungan yang dikelilingi tembok hutan belukar dan perbukitan. Tapol atau tahanan politik Orde Baru menjalani kehidupan yang sangat tersiksa selama di penjara di Pulau Buru. Mereka diwajibkan menggarap berhektar-hektar tanah, rawa, hingga menjadi lahan siap tanam padi. Mereka bekerja mulai pagi sampai malam tanpa imbalan atau gaji. Malah dibayar dengan siksaan dan makanan yang tidak layak. Siksaan diberikan oleh peleton pengawal latihan ABRI yang ditugaskan untuk mengawasi tapol di tempat pembuangan. Kehidupan yang menyiksa tersebut membuat banyak tahanan politik yang meninggal di sana. Beberapa orang meninggal karena sakit. Ada juga yang dihajar petugas, tenggelam di sungai, atau bahkan diserang hewan buas atau bentrok dengan masyarakat suku asli Pulau Buru. Pramudia Anantatur dalam bukunya berjudul Nyanyian Seorang Bisu. Beliau bercerita tentang kisahnya selama ia jadi salah satu tapol di sana. Buku yang dibuat hingga 2 jilid ini sejatinya berupa memoar pengalaman pribadi milik Pram. Pulau Buru mulai baru ditempati oleh para tahanan politik PKI sejak tahun 1969. Mulanya, tahanan politik itu dipenjara di Pulau Nusa Kambangan, namun kemudian dipindahkan sebab ribuan tapol tak dapat tertampung. Akhirnya mereka dipindahkan ke Pulau Buru. Pada bulan Agustus, tepatnya hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia, jadi gelombang pertama pembuangan tahanan politik PKI. Yang dipikirkan Pram kala itu kehidupan di Pulau Buru akan lebih baik dibanding ketika di penjara sebelumnya. Ternyata penjara di Pulau Buru itu sangat sempit dan lingkungannya sungguh tidak manusiawi. Selang 6 hari kedatangan Pramudia Anantatur di Pulau Buru, beliau bercerita bahwa ia dan tapol lain bekerja membersihkan lahan rumput. Mereka bekerja hanya dengan tangan, tanpa alat bantu. Nantinya lahan itu diolah menjadi areal pesawahan dan perladangan. Mereka semua bekerja sama hingga terbentuklah areal pesawahan sebagai bekal hidup di sana. Baik, berbicara tentang Pulau Buru, kali ini Mbah mau cerita tentang seorang tahanan politik yang diasingkan ke Pulau Buru. Namanya adalah Sugiman. Dia berhasil kabur dari Pulau Buru hanya dengan menggunakan sendok yang ia lancipkan. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita simak cerita. Pagi itu, di sebuah kampung kecil yang berada di kawasan Jawa Tengah, sedang terjadi keributan. Komplotan lelaki berseragam aparat mengobrak-abrik kampung. Mereka menendang jemuran, rengginang, dan apapun yang ada di hadapan mereka. Komplotan aparat mencari para anggota PKI dan sekutunya. Ada kabar bahwa kampung itu menjadi salah satu sarang PKI yang paling subur. Banyak anggota PKI di sana. "Ampun Pak, jangan bawa suami saya," rintih seorang wanita sambil merenggut lengan baju aparat. "Tenang saja Bu, suami ibu tidak akan kami apa-apakan," timpal aparat itu. "Jangan Pak, aku mohon," rintih wanita itu. Namun lagi-lagi aparat tidak mempedulikan rengekan si wanita. Ada 15 orang yang ditangkap. Mereka pun dinaikkan ke atas truk militer. Mesin mobil truk dinyalakan. Mobil itu pergi diiringi dengan rintihan warga yang menangis. Mereka tak rela orang yang mereka cintai diculik begitu saja.
Mobil truk itu masuk melewati jalan bebatuan. Di pinggir jalan hanya ada pohon-pohon besar yang daunnya rindang sekali. Jalur itu tampaknya jarang sekali dilintasi orang. Sangat sepi dan sunyi. Tak lama kemudian, rombongan truk yang membawa para PKI berhenti di tengah jalan. Para tahanan pun disuruh turun. Mereka digiring masuk ke dalam hutan. Beberapa aparat tetap siaga. Mereka menenteng senjata laras panjang sambil sesekali membentak para tahanan. "Berhenti di sini saja," kata pimpinan aparat. Mereka berhenti di bawah pohon besar. "Berbaris," kata pimpinan aparat pada para tahanan. Komplotan PKI itu pun berbaris. Kemudian terdengar bunyi tembakan berkali-kali. Bunyi itu sangat keras sehingga membuat burung-burung di hutan kabur beterbangan. Dalam sekejap, mereka semua tewas kecuali satu orang. "Jangan bunuh saya, Pak. Saya bisa kasih tahu persembunyian PKI," ucap lelaki kurus yang hanya mengenakan kaos singlet dan sarung lusuh bermotif kotak-kotak. Sang eksekutor melirik atasannya. Dia tak jadi menghabisi lelaki itu. "Di mana?" tanya pimpinan aparat. "Aku akan kasih tahu, asal jangan bunuh aku. Lagi pula, aku bukan simpatisan PKI. Aku tidak ikut-ikutan dengan orang kampung itu," ucap lelaki tersebut. "Baik, kami akan ringankan hukumanmu. Tapi beritahu kami di mana komplotan PKI lainnya," kata pimpinan aparat. Lelaki itu pun memberitahu tempat rahasia yang menjadi persembunyian PKI. Dia tahu tempat itu dari desas-desus penduduk kampung. "Siapa namamu?" tanya pimpinan aparat. "Saya Sugiman, Pak," kata lelaki itu. Kedua tangan Sugiman bergetar. Dia takut didor oleh pimpinan aparat itu. "Oke, tolong kirim Sugiman ke Pulau Buru," ucap pimpinan aparat. Anak buahnya pun mengangguk. Mereka membawa Sugiman masuk kembali ke dalam truk. Lalu perlahan truk itu pergi meninggalkan jalanan yang sepi. Hanya Sugiman yang berhasil selamat dari eksekusi. Beberapa jam kemudian, mobil truk yang membawa Sugiman akhirnya tiba di sebuah penjara. Sugiman akan mendekam di penjara itu untuk beberapa hari sebelum dikirim ke Pulau Buru. Ada puluhan orang yang diduga terlibat sebagai simpatisan PKI. Mereka akan dikirim ke Pulau Buru yang sangat mengerikan. Sugiman hanya 3 hari saja di penjara transit itu. Dia dan puluhan orang lainnya dijemput menggunakan truk militer. Setelah sampai di pelabuhan, mereka pun dinaikkan ke dalam kapal dengan kawalan yang sangat ketat. Aparat selalu menenteng senjata laras panjang. Komplotan PKI itu harus mengarungi lautan selama lebih dari 1 minggu untuk sampai di Pulau Buru. Mereka pernah mendengar soal camp PKI di Pulau Buru yang sangat mengerikan. Banyak orang yang terduga simpatisan PKI disiksa dan dihabisi di Pulau Buru. Sugiman dan para tahanan politik lainnya sudah sangat cemas. Mereka sangat ketakutan. "Kita pasti mati di Pulau Buru," ucap Solihun, teman barunya Sugiman. Tubuh Solihun sangat kurus. "Kita pasti bertahan hidup di sana. Lagi pula, itu hanya penjara. Mereka pasti sudah menyediakan makanan untuk para tahanan," timpal Sugiman. Dia berusaha untuk menenangkan kawannya itu. Sugiman mengeluarkan foto hitam putih dari kantong bajunya. Dalam foto itu ada pose istri dan anak Sugiman yang masih kecil. Sugiman sangat rindu pada mereka. Dia bahkan tidak tahu bakal ketemu keluarganya lagi atau tidak. Sugiman tahu betul kehidupan di Pulau Buru pasti akan sangat berat. Singkat cerita, kapal yang membawa tahanan tiba di Pulau Buru. Mereka satu persatu turun dari kapal. Kesan pertama saat Sugiman menginjakkan kaki di pulau itu, ia sangat merinding. Hawa pulau itu mengerikan sekali. Dia juga mencium bau amis dan ada bercak darah di sepanjang jalan menuju penjara. Mereka digiring jalan kaki dari pelabuhan ke sebuah penjara atau kamp konsentrasi. Tak lama kemudian, Sugiman melihat sebuah pagar kawat. Pagar itu mengelilingi lahan yang cukup luas. Di dalamnya tampak komplotan lelaki mengenakan baju warna abu-abu yang lusuh dan celana panjang yang kotor. Baju mereka seragam semua. Wajah mereka itu tampak muram. Dari wajahnya, mereka sangat tertekan. Sugiman dan komplotan lainnya masuk ke kawasan yang dipagar kawat. Satu persatu pakaian mereka dilucuti. Mereka telanjang bulat. Petugas memberi pakaian baru pada para tahanan itu agar seragam dengan tahanan lainnya. "Hei, sini kau," pinta petugas pada Sugiman. Petugas itu merampas foto yang digenggam Sugiman.
kemudian menyita foto itu. Sugiman sempat berontak, tapi dia ditahan oleh 3 orang petugas. Mulai detik ini kau tidak lagi punya keluarga. Kau tidak akan pernah keluar dari pulau ini, ucap petugas sambil tertawa sinis. Sugiman tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa pasrah saat foto keluarganya disita. Kemudian dia diseret masuk ke dalam penjara orientasi. Setiap tahanan baru harus melalui proses orientasi terlebih dahulu. Mereka akan dijebloskan ke penjara yang sempit dan bau pesing. Lantai penjara itu lembab dan selalu basah karena tembok atapnya sering meneteskan air. Ada banyak sel orientasi di sana. Setiap sel diisi 14 orang. Tentu hal itu melebihi kapasitas ruangan. Petugas sengaja melakukan hal tersebut agar tahanan semakin menderita. Sugiman dan 13 orang lainnya harus berdesakan di ruang penjara yang amat kecil itu. Sehari mereka makan hanya 2 kali, dan makanannya pun sangat tidak enak. Hanya nasi putih dan garam. Kualitas nasi itu juga sangat buruk dan bau apek. Dan saat malam tiba, Sugiman harus tidur bertumpuk-tumpuk dengan tahanan lainnya. Selama 3 hari, Sugiman dikurung dalam penjara itu. Dan di hari keempat, akhirnya mereka dikeluarkan dari sel orientasi. Sugiman tidak pernah menyangka ternyata hidup di dalam sel orientasi lebih baik daripada di luar. Para tahanan itu dipekerjakan secara paksa oleh petugas. Mereka harus membuka lahan tanpa alat apapun. Bayangkan saja, Pulau Buru itu sangat rimbun oleh pepohonan dan tanaman liar. Sementara para petugas memaksa tahanan untuk kerja rodi tanpa menggunakan alat apapun. Mereka hanya menggunakan batang, kayu, dan tangan untuk menggarap lahan yang masih hutan belantara itu. Singkat cerita, keesokan harinya, Sugiman mencabut rumput liar menggunakan tangan kosong sampai tangannya itu luka-luka. Sesekali, Sugiman meringis kesakitan karena tekstur rumput itu sangat kasar. Tak lama kemudian, ada seseorang yang berteriak, "Lapar! Tolong Pak, saya lapar," kata lelaki bertubuh kurus krempeng. Dia terkapar di atas tanah sambil sesekali minta tolong pada petugas. Sugiman dengar lelaki itu sudah 2 hari tidak diberi makan. Lelaki itu dihukum karena pernah tidak ikut kerja 1 hari. Padahal kondisinya sakit, tapi petugas tetap memaksanya untuk kerja. "Man, kau jangan sekali-kali berbuat onar di penjara ini. Lihat tuh. Dia sangat menderita," ucap Solihun rekannya Sugiman. Sugiman meringis sambil mengelap lengannya yang berdarah tertusuk duri. Tumbuhan di pulau itu memang beragam. Bahkan ada tumbuhan yang sangat berduri, membahayakan para pekerja. Parahnya lagi, petugas lapas tidak mau memberi sarung tangan pada tahanan. Kau tahu Solihun, banyak dari tahanan yang tidak terlibat sama sekali dalam kasus PKI. Bahkan mereka bukan anggota PKI. Kau lihat, di dalam penjara ini ada penulis, guru, dan tukang sol sepatu. Mereka mengaku tidak pernah ikut-ikutan soal PKI, tapi ditangkap. Dan aku juga sama Solihun. Aku ini hanya tinggal di kampung yang mayoritasnya penduduk anggota PKI. Tapi aku ikut-ikutan dituduh jadi simpatisan, kata Sugiman. Aku juga tidak terlibat. Kau tahu apa profesiku, ha? Tanya Solihun. Sugiman menggelengkan kepala. Aku ini buruh panjat kelapa. Hanya karena aku kerja di pemilik kebun kelapa yang merupakan anggota PKI, tiba-tiba aku ikut ditangkap. Kan gila, ucap Solihun. Sugiman tertawa kecil. Lalu bagaimana nasib si pemilik kebun itu? Tanya Sugiman. Tewas, didor langsung di lahan perkebunannya. Aku lihat sendiri dengan mata kepalaku, ucap Solihun. Tak lama kemudian, tiba-tiba saja ada seseorang yang memukul punggung Sugiman menggunakan gagang senapan. Sugiman terkapar kesakitan. Solihun juga dipukul. Dia meminta ampun pada petugas. "Kalau kerja jangan ngobrol," bentak petugas. "Iya maaf Pak, ampun Pak," rintih Sugiman. Punggungnya langsung memar. Pukulan tadi benar-benar telak dan menyakitkan. Perlahan, Sugiman dan Solihun kembali kerja sambil menahan rasa sakit. Kini mereka sama sekali tidak berani ngobrol. Menjelang siang, Sugiman mendengar suara ledakan pistol yang beruntun. Ledakan itu sangat memekakan telinga. "Jangan heran, di sini setiap hari ada saja yang dieksekusi," kata seorang lelaki tua yang rambutnya sudah beruban. Namanya Abah Sarip. Dia adalah tahanan senior di pulau itu. "Jadi kita semua bakal dieksekusi?" tanya Sugiman. "Entahlah, berdoa saja dan jangan buat onar," jawab Abah Sarip. Sugiman makin cemas saja, apalagi Solihun. Dia tidak mau mati di pulau ini.
Hingga di suatu malam, Sugiman akhirnya memutuskan untuk kabur. Sugiman rasa lebih baik kabur dan tersesat di hutan atau mencoba keberuntungan di pinggir pantai menunggu kapal nelayan yang melintas, daripada tetap berada di penjara ini. Karena Sugiman yakin lambat laun dia pasti akan mati di penjara itu. Sugiman mulai merancang rencana. Sugiman harus punya tim, setidaknya 2 orang. Dengan penuh kehati-hatian, Sugiman memberitahu Solihun tentang rencana kaburnya itu. "Udah gila kau ya? Kalau ketahuan kita nggak akan dikasih makan dan pasti dieksekusi," ucap Solihun. "Aku tanya sama kau, apa menurutmu makanan di dalam penjara ini layak, hah?" tanya Sugiman. "Tentu tidak, bahkan nggak layak. Tapi seenggaknya kita masih dikasih makan dan masih hidup," timpal Solihun. Kita ini ibarat domba. Satu persatu kita pasti mati di pulau ini. Nggak ada yang bisa jamin kalau mereka nggak akan bantai kita, ucap Sugiman. Solihun terdiam sejenak. Ada benarnya juga apa yang dikatakan Sugiman. Kalau terus-terusan berada di penjara ini, pasti mereka akan tewas. "Lalu apa rencanamu?" tanya Solihun. "Aku sudah siapkan semuanya, tapi aku butuh 1 orang lagi yang mau diajak kabur," bisik Sugiman. "Abah Sarip, kita ajak saja dia, siapa tahu dia mau," ucap Solihun. Ternyata benar saja, Abah Sarip mau diajak kerjasama. Dia juga sudah bosan di penjara ini. Mereka bertiga pun mulai merencanakan untuk kabur dari penjara. Cara yang mereka lakukan cukup unik. Sugiman melihat ada celah untuk kabur di kamar mandi. Lantai kamar mandi itu sudah rapuh, bahkan ubinnya bisa dipreteli. Sugiman, Solihun, dan Abah Sarip bergantian mengorek tanah yang ada di dalam kamar mandi itu. Mereka hanya menggunakan sendok yang dilancipkan. Butuh waktu 20 hari bagi mereka untuk menjebol kamar mandi. Setiap habis dikorek, mereka menutupinya menggunakan ubin. Kemudian, kedukan tanahnya mereka masukkan ke dalam baju dan dibuang saat kerja rodi. Begitu dan begitu setiap harinya, hingga terciptalah lubang yang cukup untuk melarikan diri. "Kalian duluan saja yang kabur, aku jaga di luar kamar mandi untuk memastikan kalau tidak ada orang yang melihat aksi kita," ucap Abah Sarip. Sugiman dan Solihun pun masuk ke dalam kamar mandi untuk kabur melalui lubang. Kini giliran Abah Sarip. Tapi sebelum Abah Sarip berhasil kabur, ada petugas yang memergokinya. Naas sekali, Abah Sarip berhasil ditangkap lalu didor di tempat. Sementara Sugiman dan Solihun terus dikejar oleh petugas. Tembakan beberapa kali dilesatkan, namun selalu meleset. Solihun dan Sugiman terus lari sekuat tenaga menerjang apapun di hadapan mereka. Kedua kaki Sugiman luka-luka karena menginjak duri-duri tajam. Tapi dia tidak peduli, Sugiman lari membabi buta. "Kita berpencar," ucap Solihun. Mungkin pikirnya agar petugas itu kebingungan. Sugiman tidak setuju dengan keputusan Solihun. Namun Solihun sudah lari berlainan arah. "Solihun, tunggu!" teriak Sugiman. Namun lelaki itu tidak peduli akan teriakan Sugiman. Terpaksa Sugiman harus lari sendirian. Naasnya, Solihun juga tertangkap. Petugas berhasil menembak kaki kanan Solihun. Dia pun terkapar, lalu dihabisi saat itu juga. Kini tinggal Sugiman. Lelaki itu terus lari tanpa henti. Napasnya memburu. Dan tak lama kemudian, Sugiman melihat ada sebuah goa yang lubangnya cukup kecil, tapi muat untuk tubuh Sugiman. Buru-buru Sugiman masuk ke dalam goa itu untuk bersembunyi. Dan tak lama kemudian, Sugiman mendengar suara tembakan dari kejauhan. Juga langkah kaki segerombolan orang. Itu jelas petugas yang sedang memburu Sugiman. Mereka melintas begitu saja di depan goa tempat Sugiman bersembunyi. Malam semakin larut, Sugiman masih sembunyi di dalam gua itu. Tak lama kemudian, Sugiman mendengar suara raungan yang sangat mengerikan. Suara itu seolah ada di belakang Sugiman. Lelaki itu pun menoleh ke belakang. Di sana tampaklah sosok genderuwo yang sangat mengerikan. Matanya menyala merah. Dia meraung seperti hendak memakan Sugiman. Sontak saja Sugiman kaget. Dia keluar dari goa itu dan lari sekuat tenaga. Namun tampaknya genderuwo mengejar Sugiman. Makhluk itu barangkali ingin memakan Sugiman. Kemudian kaki kanan Sugiman tersandung akar pohon. Dia pun jatuh berdebam. Sementara genderuwo terus mendekat seolah akan memakan Sugiman.
"Tolong jangan bunuh aku," ucap Sugiman sambil merintih ketakutan. Lelaki itu pun pingsan. Dia tidak kuat melihat wujud genderuwo yang sangat mengerikan. Dan keesokan harinya Sugiman siuman. Aneh sekali, dia tiba-tiba saja sudah ada di pesisir pantai. Itu jelas bukan Pulau Buru. Dia sudah keluar dari pulau itu. Tak salah lagi, genderuwo lah yang menyelamatkan Sugiman. Dengan kekuatan gaib dari genderuwo, Sugiman berhasil keluar dari Pulau Buru. Segera Sugiman bangkit dan pergi begitu saja. Dia takut ada petugas yang memergokinya. Selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita Mbah. Tunggu cerita-cerita lainnya ya. Tetap sehat dan salam merinding.